kerja kami tentang aliran realisme dengan mata kuliah filsafat. Dosen pengampu Irene L. Belokila M4. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian realisme. Realisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya ada, nyata dan benar. Dan dalam bahasa Inggris berasal dari kata reality yang artinya fakta atau kenyataan. Secara umum, realisme adalah seni rupa yang menceritakan kehidupan sehari-hari di dunia nyata tanpa dibuat-buat. Menurut Francis Bacon, ia adalah seorang ahli filsuf, negarawan, dan juga penulis terkenal di Inggris. Ia sangat disegani oleh masyarakat di Inggris sehingga ia sangat terkenal. Francis Bacon juga seorang kritikus yang hebat dalam kekeliruan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ia adalah ahli filsuf yang menyatakan suatu kebenaran pada objek yang dapat diukur dan diuji. Semua kebenaran yang didapatkan harus pasti tidak keliru. Kesimpulannya, realisme mengutamakan penggambaran yang sesuai dengan kenyataan tanpa mengesampingkan detail dan kejadian yang terjadi di sekitar kita. 2. Tokoh-tokoh dan aliran-aliran realisme. Yang pertama itu tokoh-tokoh realisme. Tokoh pertama Gustave Courbet, pelukis Prancis yang dianggap sebagai salah satu pendiri gerakan realisme dalam seni lukis. Tokoh yang kedua itu Honoré de Balzac, penulis Prancis yang terkenal dengan karyanya yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tokoh yang ketiga ialah John Locke, memandang bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat metafisika dan universal. Ia berkeyakinan bahwa sesuatu dikatakan benar jika didasarkan dengan pengalaman-pengalaman indrawi, sifatnya induksi. John Locke menyangkal kebenaran akal. Tokoh yang keempat ialah Aristoteles. Ia memandang dunia dalam termasuk material. Segala sesuatu yang ada di hadapan kita adalah sesuatu yang nyata dan terpisah dari alam pikiran. Namun ia dapat memunculkan pikiran melalui upaya selektif yang adalah dalam wujud natural, sehingga dapat dikatakan bahwa segala sesuatu selalu digerakkan oleh alam. Yang kedua itu aliran-aliran realisme. Yang pertama, realisme lukisan atau realis in art, melibatkan seniman-seniman seperti Gustave Courbet yang menekankan penggambaran objektif kehidupan sehari-hari dengan detail yang akurat. Yang kedua itu realisme sastra atau realis in literatur, termasuk dalam karya-karya penulis seperti Honoré de Balzac, Charles Dickens, dan Fyodor Dostoevsky yang menggambarkan kehidupan sosial dengan penuh kerumitan dan kenyataan. Yang ketiga itu realisme sosial atau social realism. Gerakan ini muncul pada abad ke-19 dan abad ke-20, fokus pada isu-isu sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat. Para seniman dan penulis cenderung menyoroti ketidaksetaraan dan masalah sosial. Yang keempat itu naturalisme. Meskipun terkait erat dengan realisme, naturalisme menekankan pada tindakan alamiah dan faktor-faktor lingkungan dalam membentuk perilaku manusia. Tokoh seperti Émile Zola adalah perwakilan utama naturalisme dalam sastra. Bagian yang ketiga, tujuan pendidikan realisme. Tujuan pendidikan realisme adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan realisme dalam pendidikan menekankan pada pembelajaran konkret, pengalaman langsung, dan persiapan siswa untuk menghadapi tuntunan dunia nyata. Fokusnya adalah pada penguasaan keterampilan praktis dan pemahaman yang dapat diaplikasikan dalam situasi kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Menurut Edward J. Power tahun 1982 menyimpulkan pandangan para filsuf realisme bahwa tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Tujuan aliran realisme pendidikan untuk mengilustrasikan masalah orang-orang yang kurang mampu dan untuk mempromosikan perubahan sosial. Bagian yang keempat, kurikulum aliran realisme. Aliran realisme dalam kurikulum pendidikan lebih fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, kurikulum aliran realisme akan menekankan pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan, matematika, dan keterampilan praktis seperti keterampilan kerja dan teknologi.
Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dapat diaplikasikan langsung dalam dunia nyata. Teori kurikulum aliran realisme menekankan pada pembelajaran yang berorientasi pada fakta-fakta nyata, bermakna, dan aplikasi praktis. Ada beberapa prinsip inti dari teori ini melibatkan orientasi ke realitas, memaparkan materi pelajaran yang mencerminkan dan tempat dengan dunia nyata agar siswa dapat menghubungkan teori dengan pengalaman praktis. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, fokus pada pemecahan masalah dan pengalaman langsung sebagai cara untuk mengajarkan konsep-konsep penting. Yang ketiga, pentingnya keterampilan praktis, mengembangkan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti keterampilan teknologi, komunikasi, dan keterampilan kerja. 5. Metode aliran realisme. Metode pembelajaran dalam aliran realisme biasanya mencangkup pendekatan yang menekankan pada pengalaman praktis, pemecahan masalah, dan penerapan konsep ke dalam konteks nyata. Metode yang umum digunakan dalam aliran realisme termasuk yang pertama, pembelajaran berbasis praktis. Siswa terlibat dalam praktis nyata yang memerlukan pemecahan masalah, penelitian, dan penerapan konsep-konsep pembelajaran dalam konteks tugas tertentu. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Siswa dihadapkan pada situasi masalah yang memerlukan analisis dan solusi praktis, mendorong mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Yang ketiga, pembelajaran pengalaman, melibatkan siswa dalam pengalaman langsung seperti kunjungan lapangan, magang, atau simulasi untuk memperkaya pengertian mereka terhadap konsep-konsep tertentu. Yang keempat, diskusi kelompok, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah atau membahas aplikasi konsep-konsep pembelajaran dalam konteks dunia nyata. 6. Kedudukan siswa dalam teori atau aliran realisme. Dalam teori atau aliran realisme, kedudukan siswa ditekankan sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa aspek kedudukan siswa dalam aliran realisme melibatkan yang pertama, partisipasi aktif. Siswa dianggap sebagai partisipasi aktif yang terlibat dalam pengalaman pembelajaran, menciptakan hubungan langsung antara teori dan aplikasi praktis. Yang kedua, pembelajaran berorientasi masalah. Siswa ditempatkan dalam situasi di mana mereka dihadapkan pada masalah-masalah nyata yang memerlukan pemikiran kritis dan solusi praktis. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman. Siswa diajak untuk belajar melalui pengalaman langsung, baik melalui kunjungan lapangan, proyek nyata, atau kegiatan praktis lainnya. Yang keempat, pengembangan keterampilan praktis. Fokus pada pengembangan keterampilan atau pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja. Yang kelima, orientasi ke dunia nyata. Pembelajaran didesain untuk menciptakan hubungan yang jelas antara konsep-konsep pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, memastikan relevansi dan makna dari materi yang dipelajari. Yang ketujuh, peran guru dalam aliran realisme. Dalam aliran realisme, peran guru lebih cenderung sebagai pembimbing pembelajaran yang membimbing siswa untuk memahami dan menghadapi realitas kehidupan. Guru realis menggenapkan pengalaman praktis, fakta, dan situasi kehidupan nyata dan pembelajaran sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia sekitar mereka. Guru realis juga menekankan perkembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan, sumbangi aliran realisme bagi Pak. Aristoteles adalah lebih realis dalam arti modern
Daripada pendidikan Plato, Aristoteles merupakan seorang filsuf. Pertama, ia menciptakan cabang pengetahuan itu dengan menganalisis problem tertentu yang timbul dalam hubungan dengan menjelaskan ilmiah. Ia mempunyai bakat mengatur cara berpikir serta merumuskan kaidah dan jenis-jenisnya yang kemudian menjadi dasar berpikir dalam berbanyak bidang ilmu pengetahuan. Ia tak pernah mencoblos dalam rawa-rawa misti maupun ekstrem. Ia senantiasa bersiteguh mengaturkan pendapat-pendapat praktis. Yang kesembilan, implikasi aliran realisme bagi pendidikan agama Kristen. Realis epistemologi, ketika manusia berusaha mengetahui tatanan realitas. Mereka berusaha mengetahui sifat-sifat dasar seperti struktur kehidupan manusia dan masyarakat. Bagi kaum realis, pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu objek. Kognitif atau pengetahuan melibatkan interaksi antara pikiran dan dunia di luar pikiran kita, seperti interaksi antara daya pikir indera manusia dengan energi yang berasal dari benda tersebut. Pemahaman adalah awal dari pengetahuan, tetapi bukan akhir dari pengetahuan. Asal mula pengetahuan manusia tentang suatu benda bermula dari daya pemahaman berupa cahaya, bunyi, tekanan, panas, dingin, uap atau rasa yang timbul dari benda tersebut. Aksiologi realis. Teori nilai realis merupakan suatu tujuan yang menegaskan bahwa manusia mampu memperkirakan nilai sifat-sifat dasar suatu benda melalui pengetahuan. Nilai suatu perbuatan terletak pada objek atau pada suatu hubungan antar objek sehingga dapat diketahui. Nilai atau ditafsir benda dengan teori emosi yang hanya mengandalkan perasaan subjektif. Kaum realis menegaskan bahwa setiap tindakan atau objek pada hakikatnya baik atau jahat, benar atau salah, indah atau jelek. Kaum realis melihat perhitungan alam semesta sebagai keteraturan, tujuan, dan pola. Ada perhitungan yang mengikuti desain bersifat sementara. Dengan menggunakan rasionalitas, manusia dapat menemukan gambaran alam semesta serta dapat memahami perhitungan dan hukum. Tujuan pengetahuan adalah membantu manusia memahami pola-pola yang berlaku dalam realitas dan mendorong penyesuaian terhadap pola-pola tersebut dengan menjunjung tinggi rasionalitas sebagai ciri pembeda dan definisi kekuatan. Kaum realis berusaha mendorong manusia untuk membentuk nilai-nilai dalam menjaga struktur realitas. Realisme memberikan sumbangan yang benar terhadap teori perkembangan pendidikan, khususnya filsafat pendidikan. Realisme memberikan implikasi pada pendidikan, di mana realisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.